Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Aisyah Kuratu Aini dengan NPMC 1C022129. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang ekuitas. Nah teman-teman perlu tahu, salah satu bagian akun yang penting bagi perusahaan adalah struktur permodalan atau yang kita sebut sebagai ekuitas tadi. Komponen ekuitas itu terdiri dari 3 komponen teman-teman. Yang pertama ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan atau pembayaran untuk jumlah saham yang diambil. Untuk perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau PT, kepemilikan perusahaan itu terbagi dalam bentuk lembar-lembar saham. Nah, terdapat 2 jenis saham nih yang diterbitkan oleh perseroan terbatas atau PT. Yang pertama akan kita dikenal sebagai saham biasa. Saham biasa ini merupakan kepemilikan perusahaan residual karena pemegang saham biasa akan menanggung seluruh resiko kerugian apabila perusahaan mengalami rugi. Namun apabila perusahaan sukses, maka pemegang saham biasa akan mendapatkan manfaat terbesar. Dan pemegang saham biasa tidak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi perusahaan dan perusahaan menjual aset-asetnya, pemegang saham biasa tidak memiliki jaminan akan mendapatkan hasil dari penjualan aset perusahaan tersebut. Yang kedua, ada yang namanya saham preferen teman-teman. Saham preferen ini adalah saham yang timbul karena adanya kontrak dengan pemegang saham. Pemegang saham preferen ini lebih diprioritaskan oleh perusahaan daripada pemegang saham biasa. Contohnya, saat perusahaan mengalami likuidasi seperti yang dijelaskan tadi, lalu perusahaan menjual aset-asetnya, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya saldo laba atau return earnings. Saldo laba ini merupakan bagian dari ekuitas perusahaan juga yang berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak diberikan kepada pemegang saham. Nah, saldo laba ini nantinya akan digunakan untuk menambah atau memperkuat ekuitas atau modal perusahaan agar performa perusahaan semakin baik di periode selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain adalah akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan namun tidak terikat langsung dengan pemegang saham. Contohnya seperti saldo keuntungan atau kerugian akibat adanya translasi laporan keuangan. Nah, oke teman-teman, itu dulu penjelasan singkat dari saya. Semoga mudah dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.